Buat kalian yang belum tahu apa sih itu God Hand itu adalah game PS2 yang sangat terkenal pada zamannya. Game ini sangatlah unik karena elemen-elemen yang ada di God Hand itu diambil dari ciri khasnya komik-komik Jepang. Makanya di saat saya pertama kali mainin game ini, saya merasakan kalau game ini tuh sangat-sangat aneh dan terlihat seperti tidak ada tujuan di dalam ceritanya. Ternyata game ini juga mempunyai cerita yang menarik, bro. Mari kita simak ya. Di sini saya akan ceritain dulu kejadian masa lalu sebelum cerita God Hand ini dimulai. Ada sebuah klan tertinggi bernama God Hand, yang dimana klan itu bertugas untuk melindungi dua tangan God Hand dari serangan para iblis, dan juga supaya para iblis tidak bisa mencuri tangan God Hand ini, karena tangan God Hand ini mempunyai kekuatan yang amat sangat besar. Nah, makanya klan ini tuh berdiri untuk melindungi kedua tangan God Hand. Ketua dari klan God Hand mempunyai anak perempuan yang bernama Olivia. Pada saat itu, Olivia dipaksa oleh orang tuanya untuk menerima lamaran dari pria yang bernama Azel. Dan akhirnya Olivia pun bertunangan dengan Azel. Ingat ya, masih tunangan, belum nikah. Singkat cerita, ternyata Azel mengkhianati Olivia dan juga klan God Hand, yang dimana Azel berhasil mencuri tangan kiri God Hand dan menghancurkan markas klan God Hand. Di situ Olivia dipercaya oleh ayahnya. Ayahnya itu adalah ketua klan God Hand ya, yang seperti tadi saya katakan di awal. Nah, di situ Olivia dipercaya ayahnya untuk membawa pergi tangan kanan God Hand ke tempat yang aman. Sayangnya orang tua Olivia mati terbunuh dari kekacauan itu. Azel pun akhirnya bergabung dengan klan iblis yang bernama Four Devas. Di sini Four Devas akan saya sebut klan iblis aja ya, biar simple dan tidak membuat bingung. Oke, lanjut. Niat sesungguhnya dari klan iblis itu adalah mereka ingin membangkitkan kembali Angra yang sudah lama tersegel dengan menggunakan God Hand. Yang nantinya dengan bangkitnya Angra dan kekuatannya Angra, klan iblis akan bisa menguasai dunia dan menghapuskan peradaban manusia di bumi ini. 3 tahun kemudian, klan iblis mulai datang untuk menghancurkan dunia. Di situ terlihat Olivia ingin dibunuh oleh klan iblis. Tiba-tiba ada sesosok pria muda datang untuk menghentikan iblis itu. Pria muda itu bernama Jin. Punks don't know how to treat a lady. Not me, you idiot, him! You're looking for love. You're looking in the wrong place. Scram, sweetheart. What do the five fingers say to the face? Singkat cerita, Olivia berhasil kabur dari iblis itu, tetapi Jin harus berhadapan dengan mereka. Malangnya, tangan kanan Jin harus rela terpotong oleh iblis itu. Well, untungnya para iblis itu tidak membunuh Jin, tetapi mereka hanya memotong tangan kanannya Jin. Ya udah, akhirnya dikarenakan Jin mempunyai sifat pahlawan dan pemberani, Olivia memberikan tangan kanan God Hand kepada Jin untuk mengganti tangan kanannya Jin yang sudah hilang terpotong oleh iblis tersebut. Itu juga sebagai tanda terima kasih Olivia kepada Jin karena telah menolong dan sampai rela tangannya itu terpotong ya. Tetapi Olivia juga memberikan Jin sebuah syarat bahwa Jin harus membantu para warga yang diserang oleh iblis-iblis itu dan juga menghentikan klan iblis dalam upayanya membangkitkan Angra jikalau Jin mau mendapatkan tangan God Hand ya. Jadi si Olivia memberikan syarat kepada Jin dan Jin pun setuju dengan syarat itu. Dikarenakan Jin setuju dengan persyaratan itu dan sudah mendapatkan God Hand, Jin dan Olivia menjadi berteman tuh. Akhirnya mereka berdua berkelana dan memulai petualangan. Dan mulailah cerita God Hand. Oh ya, sebelum saya mulai ceritanya, ada yang harus kalian garis bawahi terlebih dahulu. Di God Hand ada banyak macam tipe bos atau raja yang akan dihadapi. Jadi di sini saya akan masukin boss fight yang memang berpengaruh kepada jalan ceritanya saja.
Lalu jikalau bosnya itu tidak berpengaruh terhadap alur cerita, ya tidak akan saya masukin karena hanya akan memperpanjang durasi videonya saja. Dan yang terpenting, saya tidak akan mengurangi inti dari ceritanya. Oke, lanjut. Jin dan Olivia datang ke sebuah kota yang diberi nama Ghost Town. Di sana mereka berdua melihat kalau kota itu sudah dijajah oleh para iblis. Akhirnya Jin menghajar para iblis itu dengan sangat mudah karena kekuatan dari tangan God Hand. Sampai akhirnya gosip mengenai tangan kanan God Hand itu sampai ke telinga para petinggi klan iblis. Jadi klan iblis itu kayak, wih kita udah nemu nih siapa pemilik dari tangan kanan God Hand. Karena sebelumnya klan iblis itu kan juga mencari tuh tangan kanan God Hand, tetapi mereka hanya menemukan tangan kiri God Hand. Nah makanya di sini klan iblis ingin tuh mendapatkan si tangan kanan God Hand tersebut. Di situ ketua dari klan iblis menyuruh anak buahnya untuk mendapatkan tangan kanan God Hand yang dimiliki oleh Jin. Tetapi para anggota inti dari klan iblis bilang sebelum mereka mengambil tangan kanan God Hand yang dimiliki Jin atau bahkan membunuh Jin, mereka ingin menjajal terlebih dahulu seberapa kuat tangan God Hand yang dimiliki oleh Jin. By the way, sebelum saya lanjutin, saya mau sebutin dulu nih anggota inti dan ketua dari klan iblis. Pertama, ada Azel, sang pemilik tangan kiri God Hand. Dia adalah satu-satunya manusia yang ada di klan iblis dan dia adalah anggotanya. Pasti kalian tahulah siapa itu Azel karena di awal sudah saya ceritakan siapa itu Azel ya. Kedua, ada Elvis, iblis gendut yang bodoh. Elvis adalah anggota. Ketiga, ada Shannon, iblis wanita yang genit. Shannon adalah anggota. Kalau Shannon adalah YouTuber. Hehe, bercanda. Lalu terakhir ada Belze, ketua dari klan iblis itu sendiri. Singkat cerita, ketua klan iblis yang bernama Belze menyuruh satu persatu anggotanya untuk menangkap hidup-hidup Jin. Dimulai dari Elvis, si iblis gendut. Singkat cerita, sayangnya Elvis gagal dalam misi menangkap Jin. Lalu setelah Elvis gagal, dilanjutkan oleh Shannon, si iblis wanita yang genit. Dan lagi-lagi mereka gagal. Akhirnya terakhir, Azel, si tangan kiri God Hand atau biasa disebut dengan Devil Hand, turun ke bumi untuk menghadapi Jin. Di situ Jin berhasil membuat Azel kewalahan dan Azel pun memutuskan untuk kabur. Sebelum kabur, Azel berkata, "Kau menjaga baik-baik kan tunanganku, Jin?" Di situ Jin langsung kaget. Hah? Jadi sebenarnya Olivia itu adalah tunangan lu? Lalu Azel pun langsung pergi tidak menjawab tuh. Singkat cerita, Jin sampai ke tempat penginapannya. Di situ Jin langsung bertanya kepada Olivia, siapa itu Azel? Dan di situ Olivia langsung menangis dan memberikan pengakuan tentang masa lalu dia dengan Azel. Begitu juga dengan sejarah tangan God Hand. Apa isi dari penjelasannya Olivia? Ya pokoknya seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya bro. Nah ya udah di situ akhirnya Jin langsung luluh hatinya. Yang dimana sebelumnya sifat Jin ke Olivia itu bisa dibilang kayak cuek gitu. Tapi sekarang setelah mendengarkan curhatan si Olivia, sepertinya Jin sudah mulai timbul rasa lebih perhatian kepada Olivia. Dan juga terlihat di situ kalau Jin menjadi lebih nurut jikalau diberi tugas oleh Olivia. Singkat cerita, dikarenakan Azel juga gagal dalam misinya, akhirnya Elvis si iblis gendut mencoba sekali lagi untuk mengambil God Hand dari tangan Jin. Lalu dikarenakan Elvis nih si iblis gendut selalu gagal, akhirnya Elvis terpaksa mengeluarkan jurus terakhirnya di saat ia berhadapan dengan Jin. Ya udah si Elvis akhirnya berubah wujud menjadi iblis yang sesungguhnya. Fine with me. Hopefully you'll get some exercise. Tetapi di situ Jin tetap bisa mengalahkan Elvis dan Elvis pun terbunuh. Singkat cerita, Shannon si iblis wanita yang genit juga melakukan hal yang sama seperti apa yang Elvis lakukan. Shannon mengeluarkan jurus terakhirnya untuk melawan Jin. Dan Jin pun berhasil mengalahkan dan membunuh Shannon. If you bump into the big guy in hell, tell him I said hi. Otomatis sekarang petinggi klan iblis hanya tinggal tersisa Azel dan Belze.
Di situ mereka berdua sempat berdebat mengenai apa langkah selanjutnya. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menjalankan keinginannya masing-masing dan Azel pun langsung memutuskan pergi. Lalu di lain lokasi, di saat Jin kembali lagi ke penginapan, ternyata tidak ada Olivia di sana. Dan tiba-tiba malah ada klan iblis datang menyerang Jin. Dan Jin dengan mudahnya menghabisi mereka semua. Ternyata Olivia telah diculik. Akhirnya Jin langsung pergi mencari Olivia. Jin juga berhadapan dengan para raja iblis di perjalanan mencari Olivia. Sampai akhirnya Jin masuk ke sebuah dimensi dan bertemu Belze, sang ketua dari klan iblis. Di situ Jin menanyakan kepada Belze di mana Olivia diculik. Akhirnya Belze bilang kalau Jin bisa menang akan ia beritahu di mana Olivia berada. Ya udah, akhirnya mereka berdua bertarung. Very well. Belze berubah wujud menjadi iblis yang sebenarnya. Singkat cerita, Jin berhasil mengalahkan Belze. Di situ Belze langsung memberikan lokasi di mana Olivia diculik dan Belze pun mati. Akhirnya Jin langsung OTW ke lokasi Olivia diculik dan akhirnya Jin berhasil menemukan Olivia. Tetapi Olivia terlihat kesakitan dan sedang disekap. Lalu Azel tiba-tiba muncul dan di situ Azel bilang kepada Jin bahwa ia memakai Olivia hanya sebagai tumbal untuk memanggil dewa iblis Angra. Singkat cerita, mereka berdua bertarung. Di situ Jin berhasil mengalahkan Azel. Lalu tiba-tiba Azel pun langsung ditarik oleh roh dari Angra. Dan ternyata malah Azel yang dijadikan tumbal. Dan ternyata juga roh Angra memang sudah ada di dalam tubuh Azel. Saat itu Azel langsung melepas tangan kirinya dan memberikannya kepada Jin. Di situ Azel sangat amat menyesal telah mempunyai tangan kiri God Hand. Akhirnya Jin sekarang sudah mempunyai God Hand yang lengkap dan mempunyai kekuatan penuh God Hand di tangan kiri dan kanannya. Tetapi sayang, ternyata dewa iblis Angra kembali bangkit karena Azel yang sudah menjadi tumbalnya. Akhirnya Jin melawan dewa iblis Angra. Singkat cerita, Jin mampu mengalahkan Angra dan menyegel kembali Angra. May the light of good shine on his soul through these God hands. Dan Olivia pun akhirnya bisa selamat. Di situ Olivia tersadar dan berterima kasih kepada Jin. Dan akhirnya mereka berdua bisa bercanda-canda lagi seperti apa adanya mereka. Dan ceritanya pun berakhir. Gimana menurut kalian ceritanya? Komentar di bawah ya. Dan juga kalau kalian ingin menambahkan sesuatu seperti rahasia atau easter eggs yang ada di God Hand ini, kalian juga bisa komentar di bawah ya. Kalau kalian juga mempunyai pertanyaan, kalian juga bisa komentar di bawah ya. Dan kalau kalian mau merequest game tentang apa yang mau gue ceritain nih selanjutnya, kalian juga bisa komentar di bawah ya. Pokoknya komentar aja dah. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye, dadah.